Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu ada dalam ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu kita yang didapatkan hari ini dari semua pelajaran menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang di pertemuan yang kedua ini masih membahas tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Intinya dalam pembelajaran sekarang ini kita coba flashback memori kita ke belakang, diusahakan kita masuk ke dalam situasi di mana kita tahu bagaimana perjalanan Islam sebelum sampai saat ini, dulu bagaimana perkembangannya, bagaimana penyebarannya, dan apa saja materi-materi atau pesan-pesan dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian, seperti kita tahu di pertemuan kemarin, pertemuan pertama, sebelum kita belajar apa itu perkembangan Islam di Indonesia yang ada di bab 1, tidak lupa mengingatkan kalian silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu, kemudian simak bahan ajar dengan baik, kemudian kegiatan yang terakhir itu isi CBT. Dan yang paling penting, ingat, berbuat kebaikan tidak hanya dengan memberikan sebuah materi, tapi dengan mengingatkan teman kalian untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran, itu sama halnya dengan kalian memberikan sebuah kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kalian berikan kebaikan itu mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita langsung saja melihat peta konsep, di mana dalam peta konsep tentang perkembangan Islam di Indonesia kemarin sudah dibahas. Di pertemuan awal ada yang namanya situasi dan kondisi pra-Islam. Nah, di mana kondisi dan kondisi pra-Islam itu membahas beberapa poin, diantaranya letak geografis, keyakinan, perekonomian, politik, kesenian, dan sastra. Nah, untuk pertemuan sekarang, mari kita bahas tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan dengan masuknya Islam yang dikemukakan oleh para ahli tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui 2 proses. Tapi sebelum lanjut ke 2 proses tersebut, kita perlu tahu juga Indonesia itu dahulu namanya bukan Indonesia, tapi Nusantara. Termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan Nusantara itu adalah wilayah yang serumpun dengan Indonesia atau rumpun Melayu. Dulunya itu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura itu masih disebut Nusantara sebelum adanya penjajahan-penjajahan, sebelum adanya perubahan-perubahan dari Nusantara itu menjadi negara. Nah, masuknya Islam ke Indonesia, kita lihat saja. Malaysia contohnya, Malaysia mayoritas masyarakat Muslim, Brunei sama mayoritas masyarakat Muslim, Indonesia juga
masyarakat Muslim. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu umumnya melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu pendudukan pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Jadi, adanya masyarakat pribumi di sini berhubungan langsung dengan orang-orang yang beragama Islam setelah mempelajari, setelah mengkaji agama Islam, kemudian mereka langsung menganutnya. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam kemudian bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah di Indonesia. Mereka melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Nah, kalau secara umumnya seperti itu, jalur masuknya Islam di Indonesia. Adanya proses perkawinan, bertempat tinggal di Indonesia, menetap, sehingga memudahkan agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, nanti bakal dibahas, ya, akan dibahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan jalur masuknya Islam di Indonesia. Intinya, kalian kalian itu harus tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu, apakah dengan begitu saja masuk tanpa ada proses, apakah ada proses-prosesnya, sehingga Islam bisa kalian terima, bisa kalian anut sampai sekarang. Ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. Di antaranya ada teori India atau teori Gujarat, kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Yang pertama teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pigeonapple, Mokwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama Snoeck Gronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan bernama Pigeonapple yang mengaitkan asal mula Islam Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar, menurutnya orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Kemudian Snoeck Gronje mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di kota-kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Kemudian mereka datang ke dunia Melayu atau ke Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab. Dia mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Nah, perbedaannya antara Snoeck Gronje dengan Pigeonapple, kalau Snoeck Gronje menganggap bahwa orang India langsung datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Tapi menurut Pigeonapple bahwa orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i dulu datang dulu ke India, menyebarkan agama Islam di India, kemudian masyarakat yang sudah beragama Islam dari India datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk
penyebaran agama Islam pertama. Dia mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Dan seorang ahli yang lain adalah Jan van Nevel, adalah seorang orientalis dari Universitas Leiden, Belanda, yang fokus pada manuskrip Melayu. Dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Sedangkan menurut McQuete, ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik As-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai, Aceh, bertuliskan angka tahun 686 Hijriah garis miring 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Itu yang menjadi alasan McQuete berpendapat bahwa Islam awal mulanya adalah dari India. Kemudian yang kedua ada teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Apa? Ada beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Pertama, teori ini mengatakan bahwa Islam ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Melaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ada sejarawan lain juga mendukung teori Arab, adalah Uka Chandrasasmita. Kemudian Hasmi, Azumardi Ajra, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang mendukung tentang teori ini. Nah, selain informasi tersebut, Azumardi Ajra juga menambahkan bahwa ditemukannya adaptasi lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah atas pengaruh bangsa Arab ini. Misalnya dari segi bahasa dan tradisi, seperti pada kata dan tradisi bersila yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab atau Persia yang egaliter. Kemudian bukti dari penyebaran agama Islam yang berasal dari Arab itu, di antaranya ada inskripsi nisan terdiri dari 7 baris pada makam Fatimah binti Maimun. Dan Jean Pierre Mouquete yang diterjemahkan oleh Muhammad Yamim terhadap tulisan pada batu nisan tersebut, di antaranya adalah berbunyi, atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburannya wanita yang menjadi syahid bernama Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah
yang berpulang pada hari Jumat ketika 7 sudah berlewat bulan Rajab, dan pada tahun 495 Hijriah 475 Hijriah yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta Rasulnya yang mulia. Nah, itu diantara bukti bahwa Islam datang dari Arab. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya teori Persia. Nah, kalau teori Persia didasarkan atas sejarawan Husain Jayadiningrat adalah orang yang mengukuhkan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaannya adalah: satu, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Kemudian adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaz, seorang sufi besar dari Persia. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, contoh Jabar, Fatah, Zer, Kasroh, PS, Domah. Dan yang terakhir, adanya persamaan batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gersik dan Malik As-Soleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Berdasarkan hal tersebut, Husain Jayadiningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau ke Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Seorang ahli, Sumanto Al-Qurtubi, dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik atau sumber luar negeri, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton Jiangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal, babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Campak, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Nah, pada dasarnya semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tercinta ini tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Anak-anakku sekalian, jadi kesimpulannya bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia itu dilakukan dengan lemah lembut. Seperti makna dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam itu tidak memaksa seseorang untuk beragama. Tapi kita sebagai umat Islam wajib untuk mengingatkannya. Bagaimana cara mengingatkan kepada orang yang non-muslim? Apa itu Islam? Dengan lemah lembut, bukan dengan peperangan. Jadi Islam itu lemah lembut, tidak ada namanya kekerasan. Nah, kemudian dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia, seperti kita tahu, Islam itu
Ya, agama Islam itu salah satu agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama lain. Jadi kalian harus bersyukur kalian terlahir sebagai orang-orang Islam, walaupun Islam keturunan bisa disebut orang Islam. Islam keturunan, kita harus beruntung. Jadi orang Islam, dengan keberuntungan kita menjadi seorang Islam, maka jalankanlah apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dari orang-orang Islam, dan yakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan, sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah, ya, contoh yang baik. Jadi mari kita semuanya mulai mengkaji Islam. Sejarahnya kita mungkin sedikit banyak sudah tahu bagaimana Islam masuk, dan kita juga sudah termasuk sebagai orang-orang Islam. Maka kita jalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, contoh Rasul kita jalankan kalau kita memang mengaku sebagai umat Islam. Umat Islam yang cinta perdamaian, umat Islam yang bisa dibilang tidak ada paksaan kepada orang lain. Umat Islam intinya harus menjadi umat-umat yang cinta damai. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang tadi Bapak jelaskan Bapak dipahami, dan apabila tidak ada yang dipahami silahkan kalian baca lagi bahan ajar yang berupa PDF yang telah di-share di e-learning. Kalian silahkan pelajari. Di sana lengkap terperinci tentang bahasan-bahasan yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia, atau lebih jelasnya lagi, lebih jauhnya lagi tentang apa itu sejarah kebudayaan Islam. Akhir kata, tetap semangat dan jangan lupa silahkan langsung isi CBT. Ingatkan teman kalian, terus ingatkan, semoga apa yang kalian lakukan menjadi sebuah kebaikan, dan kebaikan itu menjadikan kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.